Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, solewan soleha, sebelum pelajaran kita dimulai hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pengertian. Amin. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi kita sudah berdoa ya. Semoga doa kita diijabah oleh Allah sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, sholewal soleha, di video kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang macam-macam benda yang ada di sekitar kita. Pada video sebelumnya atau pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas tentang apa saja benda yang ada di sekitar kita, tapi secara umum, yaitu benda yang hidup dan benda yang tidak hidup. Bahkan ada yang disebut dengan bukan benda. Nah, untuk saat ini di video kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang benda di sekitar kita, seperti benda yang terbuat dari kayu, benda yang terbuat dari kertas, benda yang terbuat dari kaca, benda yang terbuat dari logam, dan fungsinya masing-masing, serta kelebihan dan juga kekurangan dari setiap benda. Nah, solewal soleha, di tugas matematika kalian yang sebelumnya, kalian telah mengukur pensil kalian, berapa panjang pensil kalian. Kalian sudah memperhatikan pensil kalian? Pensil kalian terbuat dari apa? Ya, pensil kalian umumnya terbuat dari kayu. Nah, sedangkan benda-benda yang ada di dapur kalian, coba cek dapur kalian. Di dapur kalian ada benda yang terbuat dari plastik. Piring dari plastik, ada juga piring dari kaca, kemudian ada gelas yang terbuat dari kaca, dan masih banyak lagi ya. Kemudian yang paling sering juga kita jumpai benda di sekitar kita, benda yang terbuat dari logam atau besi. Nah, soleh-soleha, selain pensil, benda lain yang terbuat dari kayu antara lain ada kursi, lemari, meja, rak buku, bahkan patung dan beberapa hiasan lain juga terbuat dari kayu. Kayu merupakan bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, pohon harus ditebang oleh manusia. Kemudian bagian batang diolah menjadi macam-macam. Setiap benda yang terbuat dari kayu melalui proses yang berbeda, tetapi sebelum diproses, kayu terlebih dahulu harus dijemur selama 2-4 minggu. Keunggulan benda yang terbuat dari kayu ialah bendanya lebih mudah untuk kita bentuk. Dan benda yang terbuat dari kayu umumnya bisa tahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kayu jati misalnya. Namun, kelemahan dari benda yang terbuat dari kayu ialah kayu tidak tahan dengan api, sehingga kayu mudah terbakar. Dan beberapa jenis kayu ada yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Nah, soleh-soleha, bahan kayu yang bersumber dari pohon berasal dari hutan. Namun, lama-kelamaan, jika pohon terus-menerus ditebang di hutan, maka akan menyebabkan kerusakan lingkungan seperti longsor, banjir, erosi atau pengikisan tanah, serta berkurangnya cadangan air bersih di bumi. Dan yang lebih seram lagi, bila pohon-pohon habis, ialah suhu panas bumi meningkat atau biasa dikenal dengan pemanasan global atau global warming. Nah, untuk mencegah semua itu, setelah pohon ditebang, pohon atau bibit baru harus kembali ditanam atau disebut reboisasi oleh manusia. Nah, soleh-soleha, itulah tadi penjelasan singkat dari Ustazah tentang benda yang terbuat dari kayu, sumbernya, jenis-jenisnya, benda apa saja yang terbuat dari kayu, kemudian manfaat serta kelemahan dari bahan-bahan benda yang terbuat dari kayu. Nah, tugas soleh-soleha di rumah ialah mintalah bantuan kepada ayah bundamu untuk mencari tahu 5 nama-nama pohon yang dimanfaatkan untuk menghasilkan kayu. Cukup 5 saja ya. Oke. Nah, sekian dulu dari Ustazah.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.